Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di makam Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka, Katangka, Goa, Sulawesi Selatan. Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan tanggal 3 Juli 1626 dengan nama Muhammad Yusuf. Nama itu merupakan pemberian dari Sultan Alauddin Raja Goa yang merupakan keluarga dari Gandarang Moncongloe, keluarga bangsawan di mana Siti Aminah, ibunda Syekh Yusuf, berasal. Ya, inilah depan pintu masuk makam dari Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka. Mengenai hadis tentang ziarah kubur, Rasulullah SAW bersabda, dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tetapi sekarang berziarahlah kalian. Sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, mengingatkan pada akhirat, dan janganlah kalian berkata buruk pada saat ziarah. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi beliau ini adalah merupakan penyebar agama tauhid. Jadi jasa beliau sangat banyak untuk menyebarkan Islam bukan hanya di Indonesia tapi juga di Afrika Selatan. Ya, ini makamnya beliau tertutup dengan kain warna hijau. Sementara yang saya datangi sekarang adalah makam istrinya bernama Kareng Siti Daeng Nisanga. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW di tengah malam itu biasa berkunjung ke Baqi. Di sana pergi mendoakan para syuhada, para sahabat yang gugur dalam mempertahankan agama tauhid. Ya, ini suasana di dalam pemakaman Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka. Di sekitarnya banyak kuburan-kuburan kecil lain. Nah, sejak berusia 15 tahun, Syekh Yusuf telah diberi pendidikan agama Islam oleh guru kerajaan Goa dan Ritas Samang di Cikoang. Nah, sekembalinya dari Cikoang, Syekh Yusuf menikah dengan putri Sultan Goa. Kemudian pada usia 18 tahun, Syekh Yusuf pergi ke Banten dan Aceh. Dan tahun itu juga, tahun 1644, Syekh Yusuf pergi menunaikan ibadah haji dan tinggal di Makkah selama beberapa waktu. Masya Allah, jadi sejak 18 tahun beliau sudah pergi menunaikan ibadah haji di Makkah. Selama di Makkah, Syekh Yusuf belajar pada ulama-ulama yang ada di sana yang terkenal seperti Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi bin Syekh Al-Qabir Masjaji Al-Yamani. Kemudian berguru sama Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khalwati Al-Quraisy. Kemudian berguru sama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itu semua adalah ulama-ulama yang pernah beliau temui selama berada di Haramain. Ketika Syekh Yusuf ingin meninggalkan Makkah Madinah, Makassar telah dikuasai oleh Belanda, sehingga Syekh Yusuf tidak dapat kembali ke kampung halamannya. Sebaliknya, Syekh Yusuf justru pergi menuju ke Banten. Nah, di sana ia disambut oleh Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Syekh Yusuf tinggal di Banten selama 16 tahun hingga tahun 1680. Syekh Yusuf mengobarkan semangat jihad rakyat Banten dan menjalin kerjasama dengan pasukan Makassar dan Bugis yang datang ke Banten, sehingga memimpin pasukan di sana melakukan perang gerilya melawan Belanda. Di Banten beliau menjadi dewan penasihat
Kesultanan Banten tahun 1670 Masehi, kemudian melawan VOC dan pemberontakan Sultan Haji di Banten. Kala itu Pangeran Haj, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, melakukan perlawanan terhadap ayahnya. Nah, selama perang tersebut, Syekh Yusuf 2 kali lolos dari pengejaran Belanda. Setelah ada pengumuman dari pemerintah Belanda, kolonial Belanda, bahwa akan ada pengampunan kepada Syekh Yusuf, sehingga Syekh Yusuf pun menyerahkan diri. Setelah menyerahkan diri, ternyata Belanda mengkhianati komitmennya, sehingga beliau pun tertangkap dan diasingkan. Karena curiga kepada Syekh Yusuf akan melarikan diri, maka beliau pun kemudian dipindahkan ke Ceylon pada September 1684. Kemudian tanggal 27 Juni 1694, Syekh Yusuf juga dibuang ke Tanjung menggunakan kapal Voetboek bersama dengan 49 pengikutnya dan 2 istrinya. Pada tanggal 2 April 1694, oleh Gubernur Simon van der Stel, mereka ditempatkan di pertanian di Afrika Selatan, Cape Town. Nah, selama berada di Afrika Selatan, Syekh Yusuf juga menanamkan nilai-nilai tauhid ajaran Islam kepada para penduduk di sana, sehingga ajaran-ajaran beliau sampai sekarang pun menjadi penyebab Islam di sana berkembang dengan pesat. Itulah sebabnya mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menyebutnya sebagai salah satu pahlawan nasional mereka dan bahkan dianggap sebagai seorang putra Afrika terbaik yang ada selama ini. Ya, jangan lupa ditonton terus YouTube saya sampai selesai dan di-support dengan di-share dan di-subscribe. Pada tanggal 23 Mei 1699, Syekh Yusuf meninggal dunia. 6 tahun kemudian, yaitu bulan April 1705, jenazah Syekh Yusuf kemudian dibawa ke goa untuk dimakamkan di Lakyung. Ini atas permintaan Raja Goa Sultan Abdul Jalil ketika itu. Nah, pemulangan jenazah Syekh Yusuf tidak mudah karena harus melalui lobi-lobi dengan Batavia. Jadi kerajaan Goa harus menyerahkan uang sebesar 2.000 ringgit kepada pemerintah VOC untuk menanggung biaya pemulangan jenazah Syekh Yusuf, di mana beliau ini adalah penyebar agama Islam di Goa, Talok, Makassar, dan juga dikenal sebagai pejuang melawan penjajahan Belanda bersama Sultan Ageng Tirtayasa sebelum diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan. Itulah sebabnya untuk mengenang jasa-jasanya, pada tanggal 7 Agustus 1995, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. أنت شمس
أنت إكسير وضالي، أنت مصباح الصدور. يا مؤيد يا ممجد يا إمام. Ya, demikianlah kisah singkat tentang perjalanan hidup Waliullah Syekh Yusuf Tuanto Salamaka dari Makassar, Sulawesi Selatan yang saya dapatkan dari berbagai literatur. Wallahu alam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share dan di subscribe.